Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Informasi Bisnis kelas C akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Enhancing Digital Marketing Performance Through Usage Intention of AI Powers Website yang merupakan karya dari Daud Adafiruku Sulaiman, Tahir Mumtaz Awan, dan Maria Javed. Sebelum dilanjut, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Ahmad Anif dengan NRP terakhir 014. Kemudian ada Aska Saputra dengan NRP terakhir 085. Kemudian ada Sultan Valentiano dengan NRP terakhir 138. Kemudian ada Faiza Putri Cahyani dengan NRP terakhir 083. Kemudian ada Satria Nugraha dengan NRP terakhir 074. Dan terakhir ada teman saya itu Deslado Adiwinta dengan NRP terakhir 073. Berikut adalah konten atau beberapa bahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada introduction atau pengenalan berupa latar belakang, kemudian ada theoretical foundation atau landasan teori dan pengembangan hipotesis, kemudian ada metode penelitian, kemudian ada analisis data, yang selanjutnya ada diskusi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam era digital saat ini, pemasaran digital menjadi salah satu strategi pemasaran yang paling penting bagi perusahaan. Pemasaran digital dapat membantu perusahaan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, meningkatkan kesadaran merek, dan mendorong penjualan. Salah satu tren terbaru dalam pemasaran digital adalah penggunaan kecerdasan buatan atau AI. AI dapat digunakan untuk meningkatkan berbagai aspek pemasaran digital, termasuk website, journal engaging digital marketing performance, through usage intention of AI-powered website oleh Sulaiman tahun 2023 mengeksplorasi hubungan antara penggunaan AI di website dan kinerja pemasaran digital. Jurnal ini menemukan bahwa website yang didukung AI dapat meningkatkan penggunaan dan kinerja pemasaran digital. Untuk bagian material and method, yang pertama ada model penelitian. Jadi penelitian ini itu menggunakan metode kualitatif primer dengan menyelidiki dampak kecerdasan buatan pada interaktivitas situs web dan kemudahan penggunaan dalam pemasaran digital. Kemudian memilih 3 perusahaan, yaitu Amazon, Uber, dan Alibaba sebagai acuan unik. Kemudian untuk metode penelitian, ini ada data primer yang didapatkan dari hasil wawancara terstruktur dengan menggunakan info. Kemudian data sekunder terdiri dari tinjauan literatur dan artikel ilmiah. Untuk wawancara dilakukan dengan 20 partisipan melalui Zoom. Metode sampel kenyamanan digunakan untuk pemilihan responden. Kemudian untuk pengumpulan data, jadi data ini dikumpulkan dari mahasiswa Komsat Islamabad melalui wawancara telepon yang dilakukan dengan 20 wawancara. Mahasiswa berasal dari berbagai disiplin yang berbeda. Untuk metode wawancaranya, ini ada metode wawancara yang melibatkan login ke Amazon, Uber, dan Alibaba. Sesi wawancara terstruktur dengan menggunakan 5 kategori pertanyaan, dan wawancara dilakukan dengan variasi metode, termasuk wawancara tatap muka, telepon, via Zoom, dan ada wawancara video juga. Selanjutnya masuk ke research method, yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif primer dari 3 perusahaan yang menggunakan AI untuk meningkatkan interaktivitas situs web, yaitu perusahaan Amazon, Uber, dan Alibaba, yang dijadikan titik referensi untuk penyelidikan ini. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan telepon yang diolah menggunakan NVivo untuk analisis data kualitatif. Sementara data sekunder dikumpulkan dari tinjauan literatur dan artikel ilmiah. Proses wawancara menggunakan 20 narasumber dan menggunakan metode convenience sampling. Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari mahasiswa Universitas Komsat Islamabad, Pakistan, menggunakan wawancara melalui telepon menggunakan convenience sampling. Hal ini karena mahasiswa bersedia bekerja sama dan berpengetahuan baik, sehingga mudah diakses informasinya sesuai dengan karakteristik polusi target. Data dikumpulkan dari mahasiswa lokal dan internasional, terutama yang mengambil PhD dan Master. Prasyarat untuk memilih partisipan wawancara ini yaitu harus yang paham tentang
kecerdasan buatan dan berbagai cara itu dapat digunakan untuk mengoptimalkan situs web sehingga menjadi interaktif. 20 partisipan wawancara berasal dari berbagai departemen sekolah. Protokol wawancara dilakukan dengan responden harus masuk ke Uber, Amazon, dan Alibaba, lalu meniru skema transaksi tertentu, baru diteliti. Kemudian ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penulisan jurnal ini, yaitu yang pertama mereka melakukan analisis kualitatif terhadap transkrip wawancara yang telah mereka lakukan, yang kemudian setelah itu mereka mengelompokkan tema-tema yang kemudian diidentifikasi menjadi set dan kategori serupa. Kemudian setelah diidentifikasi, mereka kemudian mentranskrip jawaban wawancara tersebut ke dalam dokumen Word. Kemudian setelah ditranskrip ke dalam dokumen Word, mereka menggunakan perangkat lunak NVivo untuk menyusun dan mengeksplorasi data secara sistematis. Kemudian mereka menggunakan analisis word cloud untuk visualisasi kata-kata yang sering muncul dalam wawancara. Kemudian mereka memastikan bahwa hasil analisis konsisten dengan temuan yang diidentifikasi selama wawancara. Kemudian yang terakhir, mereka menciptakan pendekatan komprehensif dan struktur dalam penulisan ini. Kemudian kita masuk pada pembahasan bab pertama dari jurnal ini, yaitu 3 kecerdasan AI pada website itu sangat interaktif. Berdasarkan judul dari jurnal ini, yaitu untuk meningkatkan kinerja pemasaran digital melalui niat pengguna website yang didukung oleh kecerdasan buatan, para penulis menggunakan 3 website itu Amazon, Alibaba, dan Uber untuk dianalisis untuk membuktikan apakah AI atau kecerdasan buatan yang digunakan oleh website tersebut itu interaktif atau tidak. Nah, berdasarkan dari analisis wawancara yang telah dilakukan, ketiga situs web yang menggunakan kecerdasan buatan itu dianggap interaktif dan ramah pengguna oleh sebagian peserta. Kira-kira sekitar 90% peserta menyatakan bahwa situs web itu cukup interaktif, sedangkan 10% dari sisanya itu berpendapat sebaliknya. 10% orang yang berpendapat sebaliknya itu mereka mengungkapkan alasan-alasan yang berbeda, seperti fitur interaktif yang membingungkan, terutama bagi mereka yang bukan ahli teknologi, adanya pop-up yang sering muncul yang dapat mengalihkan perhatian pengguna dari aktivitas utama, dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada bahasan kedua, yaitu kecerdasan buatan dari website itu sudah cukup aman dari pengguna. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan peserta, dapat ditemukan bahwa situs web kecerdasan buatan atau AI yang digunakan tidak dianggap cukup aman dan terjamin oleh sebagian besar peserta. Yang mana dari 13 peserta itu merasa mereka tidak aman karena ada beberapa potensi seperti peretasan, aktivitas penipuan, dan masalah keamanan lainnya. Sedangkan ada 5 peserta itu merasa aman saat menggunakan situs web AI, terutama karena 3 situs web yang digunakan dalam penelitian ini tuh mengacu pada fitur keamanan tertanam dan reputasi baik oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada juga dari pandangan dari 17 responden tersebut menyatakan bahwa tingkat keamanan dan keselamatan itu tergantung pada jenis kegiatan dilakukan di website. Dan mereka itu merasa acuh tak acuh atau tidak peduli dan cenderung takut ketika diminta keterangan aktivitas apa yang mereka lakukan di website tersebut. Kemudian kita masuk pada bahasan bab ketiga, yaitu kecerdasan buatan dari website itu sangat terorganisir dan mudah digunakan. Berdasarkan dari hasil analisis, situs web yang didukung kecerdasan buatan itu dianggap sangat teratur dan mudah digunakan oleh semua peserta. Kesimpulan ini itu didasarkan pada kesepakatan para peserta yang menjelaskan bahwa situs web tersebut itu sangat mudah digunakan berdasarkan pengalaman pribadi mereka, seperti menghemat waktu, kenyamanan kota obrolan, keandalan, dan aksesibilitas yang mudah bagi pelanggan. Kesimpulan ini itu sejalan dengan fakta bahwa ketiga situs web secara umum itu membuat transaksi seperti dari website Amazon dan Alibaba atau mendapatkan layanan dari Uber itu lebih mudah, menghilangkan kompleksitas dan stres yang mungkin terjadi. Integrasi atau penyatuan kecerdasan buatan dan berbagai fiturnya dengan website itu dapat memudahkan bagi peserta yang menggunakannya. Kemudian dalam jurnal ini juga membahas kecerdasan buatan atau AI itu akan berimpak untuk meningkatkan bisnis global di masa depan. Jadi dalam bab ini, dari hasil wawancara telah dilakukan itu, 20 peserta menyarankan bahwa kecerdasan buatan itu dapat meningkatkan kegiatan pemasaran digital global di masa depan.
dan masing-masing dari 20 orang ini juga memberikan alasan mereka masing-masing. Alasannya itu ada beberapa seperti efektivitas biaya dan pengurangan biaya integrasi, potensi untuk mencapai audiens pasar global, dan sebagainya. Nah, berdasarkan dari poin-poin tersebut, setiap peserta itu yakin bahwa kecerdasan buatan itu dapat memberikan dorongan dan peningkatan pada hasil pemasaran digital di masa depan. Selanjutnya adalah diskusi mengenai theoretical dan practical implication. Ada 4 poin. Yang pertama adalah interaktif dan ramah pengguna. Ditemukan bahwa ternyata situs web yang didukung oleh kecerdasan buatan ini memiliki 90% peserta menyatakan bahwa situs tersebut cukup interaktif dan 10% sisanya memiliki pandangan sebaliknya. Akan tetapi, ada poin selanjutnya yaitu keamanan yang perlu diperbaiki dari situs web ini, karena terbukti bahwa sebanyak 13 peserta menyatakan bahwa mereka ternyata tidak cukup merasa aman saat menggunakan situs dari AI ini. Akan tetapi 5 peserta lainnya merasa aman ketika menggunakan fitur keamanan yang ada di web dan didukung oleh kecerdasan buatan. Selain itu, web yang didukung oleh kecerdasan buatan ini ternyata terorganisir dan mudah digunakan. Hal ini karena menekankan pada penghematan waktu, kenyamanan kotak obrolan, keandalan, serta aksesibilitas yang mudah bagi pelanggan. Selain itu, ada poin selanjutnya yaitu ketika sebuah perusahaan menggunakan web yang didukung oleh kecerdasan buatan, maka hal tersebut kemungkinan dapat meningkatkan output pada pasar digital secara global. Hal ini bisa diketahui karena sebanyak 20 peserta sepakat bahwa kecerdasan buatan akan berdampak positif serta meningkatkan aktivitas pemasaran digital global di masa depan. Diskusi selanjutnya adalah mengenai limitation and future research direction. Dari rekomendasi yang diberikan dari penelitian yang sudah dilakukan, akan lebih baik ketika sebuah perusahaan dapat melakukan pemasaran digital dengan mempertimbangkan integrasi kemampuan kecerdasan buatan dalam operasi bisnis mereka. Selain itu, tentunya perusahaan harus mempertimbangkan pula untuk menenangkan kekhawatiran pelanggan terkait keamanan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan bahwa penelitian ini harus menanamkan lebih banyak untuk fitur AI, keamanan pada situs web yang didukung oleh AI. Oke, selanjutnya yaitu bagian kesimpulan. Jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk menginvestigasi dampak kecerdasan buatan AI pada interaksi, aktivitas, website, dan kemudahan penggunaan untuk meningkatkan kinerja pemasaran digital. Penelitian ini juga menggunakan 3 perusahaan yang menggunakan AI untuk meningkatkan interaktivitas website, yaitu Amazon, Uber, dan Alibaba sebagai titik acuan unik. Data primer yang dihasilkan melalui wawancara telepon terstruktur yang diproses melalui InVivo untuk analisis data kualitatif, sedangkan data sekunder dikumpulkan dalam bentuk tinjauan literatur desktop dan artikel ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan 20 wawancara kualitatif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.